Pemerintah itu adalah perangkat suatu negara yang melayani masyarakat, melayani rakyat. Pelayan rakyat tuh oke nggak kata-kata pelayan rakyat? Emang itu yang baku, karena di undang-undang pun tertulisnya itu, boleh dicek ya di undang-undang. Di konstitusi negara kamu, bisa dicek ya, itu namanya pelayan rakyat. Oh jadi kalau Public sekarang servant. ditanya gini Kak, kerjaan lo apa? Pelayan rakyat. Kita ngomongin trust, tapi kalau nggak dipercaya lagi kan kita bisa mati. Enggak juga, cari yang lain lah. Membuat luka lain naik lagi karena trust issue. Memperbaiki dirimu dan mencoba lagi di tempat lain yang punya kesempatan buat kamu dikasih panggung lagi nih buat ayo berbuat yang lebih baik gitu. Itu Kayak orang pacaran kan, kamu Iya. failed in a relationship not because you're bad, not because your partner is bad, simply because you don't match. Aduh, sebenarnya malas banget melakukan wawancara hari ini. Kayak, aduh, nggak perlu gue perkenalkan lagi karena kayak didengkot di kamar komar. Terus tiba-tiba kemarin gue melihat ada di library gitu di daerah Jakarta Pusat ada satu buku. Library Jakarta Pusat itu mengarang cerita. Perpustakaan nggak sih? nasional nggak Iya. sih? Udah masuk soal di Perpusnas. Benar berarti. Yes. Prinsip dasar dan etika dalam public relations. Publish. Kita langsung datangkan dari Bekasi area. Jaktim lah, enak aja Pas pasti. novel Larasati MA. Apa tuh MA? Mahkamah Agung. Master agama, nggak ada. Wow, sebentar ya. Bukunya Kalian sobat Kawan komar. Kawan komar. Kenapa bukan sobat sih? nggak mau, Kawan kita komar. berkawan aja. Kalau kalian punya life goals, investasi emas, punya apartemen, punya saham yang banyak, sekarang life goal kalian bergeser, yaitu diundang ke kamar komar 2 kali. Gue udah sampai di goal gue. Terima kasih kamar komar for having me. Oke. Udah selesai yuk. Oke, bye. Gitu lah. Guys, ini tuh dari bukunya ada 300 lembar halaman. Sementara dihadapkan pada kondisi literasi dan juga habit orang Indonesia yang Aduh, iya lagi. snack konten. Nggak apa-apa. Ini kan kontennya komprehensif. Boleh nggak kasih tahu seberapa optimis atau seberapa pesimis Miss Novel bukunya dibaca? Gue tuh mau break the wall. Bahwa Oke. menulis tuh bukan cuman buat dibaca. Tapi buat keluar semua yang ada di otak dan hati kita tertuang dalam suatu artefak yang konkret dan durable. Wow! Seorang penulis sekarang ekspektasinya sudah sangat realistis. Gue nulis bukan untuk dibaca. Bukan, tapi buat menuangkan apa yang ada di otak dan di hati jadi artefak yang durable. Oh my God, ini legacy untuk generasi emas 2045. 2045. Enggak, karena dulu ada sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Aku kenal lagi dari bacaannya. Deket banget. Alhamdulillah aku deket. Katanya ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau lo mau punya ilmu yang durable, yang bertahan lama, lo harus nulis. Karena menulis itu kan output dari kamu menerima seluruh informasi. Membaca. Dan membaca. Jadi Iqra adalah langkah utama. Pertama, Iqra adalah kalam ilahi yang pertama turun kepada manusia, yaitu bacalah. Nah, bentuknya sekarang ini. Betul. Kamu sudah diberikan satu tools istimewa akibat kedekatan pas novel dengan Ali bin Abi Thalib tadi. Marah. Lampunya sampai Lampunya sampai goyang kayaknya. Ya Allah. Semesta pun merasa ternoda dengan obrolan ini. Enggak, ini tuh background story-nya adalah sebenarnya real story dia tuh adalah materi ajarku selama 3 tahun aku udah ngajar ini terus. So I feel like kenapa nggak dibikin buku ya gitu. Also I got the feedback karena kan aku dosen ya. Dia harus jelasin dia lagi. Aku dosen. Iya. Kamu dosen di Dan LSPR. mahasiswaku tuh suka ngasih feedback soal betapa Miss Novel. Dulu manggil kalau di LSPR tuh Miss, sekarang Mem. Karena udah jadi ibu-ibu. Katanya Mem Novel atau Miss Novel tuh kalau ngajar selalu pakai real case study. Kayak pakai beneran contohnya. Makanya aku pikir, oke, this will be something relevant kalau dia bentuknya tertulis. Gitu doang. Terus ya udah karena gue mengajak 2 rekan lain, Mem Sofia, Bernadette, dan Miss Rizka Afrianti. Yuk kita abadikan dalam bentuk buku. Gitu doang sih. Jadilah ini ada artefak kekinian Yes. di era digital ini. Betul sekali. Baik. Udah promo di mana aja? Baru di sini. Soalnya kan dia di sini. Dia low-key banget guys, diajak ke sini nggak mau kayak jangan kasih tahu kalau apaan sih? aku tuh jago nulis.
Jago cari uang, jago bacot. Istri idaman gak sih? Gila. Istri idaman gak sih? Enggak ya? Emang ini adalah karir pet yang lo imajinasikan sejak lo remaja, Kak? Enggak sih, karena Enggak ya? karena kalau karir pet kan dari dulu gue bilang gue selalu mau jadi pengajar. Oke. Guru ya sekarang jadi dosen gitu kan. Dan kayaknya kalau nggak ada output realnya tuh kayak apa sih yang bisa diabadikan dan bisa dibaca lagi dan bisa dipajang Oh my God. dan bisa dijual. Ini butuh berapa lama ya? 1 tahun. Nah, gue tentu pertanyaan standar. Berapa lama nulisnya gitu kan? 1 tahun. Padahal bukan itu pertanyaan gue. Oh, bukan. Berapa lama kira-kira membutuhkan gue nyelesain baca buku ini? Baca. 2 malam lah Kalau tanpa distraksi. 2 malam tanpa makan, minum dan tidur. Oke. 2 malam. Enggak sih, ini tuh kalau kamu lihat dari daftar isinya adalah things yang Winda sudah tahu. Tapi kan itu Winda ya. Kalau kalian semua harus baca. Sebentar langsung mencari gitu. Kamu pasti tahu semua kalau daftar isinya. I mean, you've known it already, you've read it somewhere. Bahkan mungkin Winda sudah melakukannya. Karena dia adalah seorang host Kabar Komar. Ya, dan dia seorang expert. Dia seorang profesional. Ada kata-kata yang pengen aku ulik dari headline. Iya, apa? Headline Judulnya. Judulnya. Prinsip dasar. Makanya dasar kan. Dan etika. Etika. Etika tuh kan. Etika. Yes. Gimana menjabarkan kepada 285 juta makhluk Indonesia ini PR aja ada etika gitu. Berapa 280 juta makhluk di Dan hidup di Indonesia ini. plus 300 juta lagi followersnya, subscribersnya Kamar Komar. Coba. Ya. Karena etika itu adalah hal yang memanusiakan manusia. Like these days everything is done by AI. Dan of course, ya why not? Karena itu membuat hidup kita lebih gampang kan. Tapi terus apa dong bikin kita beda dengan AI? Ya etika itu. Ethics itu yang nggak bisa. Makanya jadi judul buku bukan cuma prinsip PR tapi prinsip dan etikanya. Karena PR is about human relations. It's about relationship. It has to be mutual dan dia tidak selalu bertujuan buat jualan. Tujuannya adalah create understanding. Dia tujuannya adalah membangun hubungan. Sehingga jualan kan? Like if you know a brand, you don't have to buy it, but you know it and you think it's good, it's already PR. Branding mirip-mirip. Mirip branding, tapi branding akhirnya kan bikin orang punya attraction kan terhadap. Oh ini cuma simpati aja dan dia punya trust. Kan simpati lebih tinggi dibanding knowing something. Iya, exactly. Makanya kan, jadi karena bentuknya tuh nggak ada ukuran angka kayak, oh gara-gara PR angka penjualan tinggi. It's not always like that kan, nggak selalu begitu kan. Nggak gitu. Tapi ya udah, akhirnya apa dong yang bikin kita bisa beda? Ya etikanya itu gitu. Wah, ada kata-kata relasi. Iya benar. Ini ada juga di situ. Ada Aku dong. tertarik sekali membahas relasi. Ada dong, betul. Ada relasi. Ada dong relasi. Gimana hubungan sih ya? maksudnya? Iya. Hubungan dengan sesuatu, seseorang. Pokoknya kalau PR itu adalah kalau menurut APRA, keren banget gak sih? PR adalah PR adalah plan and sustain effort to create mutual understanding between perusahaan atau organisasi kepada publiknya. Organisasi ini kan bisa perusahaan, bisa NGO, pemerintah, individu, public figure gitu. Itu kan organisasi atau pengirim pesan kan. Dan public ini bukan cuma konsumen, public ini everyone, even strangers have to know your brand gitu. Ada kata-kata yang sangat menohok di hati tadi ya. Mutual understanding. Betul. Bukannya itu adalah fundamental dalam setiap interaksi yang ada dalam hubungan manusia, baik di level profesional ataupun personal. Iya nggak sih Kak? Kamu nggak ngertiin aku tapi. Nah, ya nggak sih Kak? Iya benar. Ya berarti dia tidak menjalankan fungsi PR. Ya karena hubungan kan take and give kan. It has to be mutual gitu loh. Oh nggak harus giver terus. Nggak harus. Giver tapi kan ada something in return. Although bukan bentuknya sama. Kayak kamu bayarin aku makan, tapi aku bayarin kamu nonton. Kan beda entitas kan? Tapi sama-sama take and give, right? Iya, oh berarti bukan value-nya. Bukan value-nya, tapi bagaimana itu berinteraksi dan diterima kayak ya udah kita sama-sama ya, bareng-bareng ya gitu. Kolaborasi. Jangan kompetisi mulu Kak, kolaborasi Kak. Iya. Ini kalau government nih. Oke. Gimana nah, PR beda government? lagi. Government itu fokus utamanya yang di-highlight adalah trust, public trust. Karena berkaitan dengan melayani masyarakat. Mereka kan public servant kan. Pemerintah itu adalah perangkat suatu negara yang melayani masyarakat, melayani rakyat. Pelayan rakyat tuh oke nggak kata-kata pelayan rakyat? Emang itu yang baku, karena di undang-undang pun tertulisnya itu, boleh dicek ya di undang-undang. Di konstitusi negara kamu, bisa dicek ya, itu namanya pelayan rakyat. Oh jadi kalau Public sekarang servant. ditanya gini Kak, kerjaan lo apa? Pelayan rakyat. Gitu. Betul, jadi kalau istilah pejabat tuh dia mengalami nama bahasa Indonesia ya namanya ameliorasi, penaikan makna.
Kalau yang turun namanya peorasi kan, turun. Tapi kalau ameliorasi itu naik maknanya. Yang tadinya dia adalah pelayan rakyat dibikin jadi pejabat. Gitu. Kayak pekerja seks komersil itu kan dia adalah kata-kata yang sangat profesional kan. Tapi ketika dibuat jadi kayak pelacur, nah itu mengalami peorasi ya. It's about wordings aja. Tapi intinya kalau government itu PR-nya adalah working with the trust of the people. Karena that's how they win there kan. Negara kita kan kebetulan negara kamu nih demokrasi dan representatif. Sehingga yang jadi pemerintah atau penyelenggara negara, bukan pemerintah, itu lagi-lagi penyelenggara negara, aka kata bagusnya pemerintah itu adalah orang yang kamu pilih. So they are your servant gitu. So gimana caranya servant ini dapetin trust dari bosnya kita, kalian, bosnya? Aku sih enggak. Tapi kok suka kebalik perasaan gue? Gue pelayan. Gitu deh. Nanti di sensor bagian itu ya. Berarti nggak ada mutual benefit yang gue rasakan nggak sih? Ada, tapi kamu punya punya standar berbeda. Standar banyak orang adalah yang penting saya nggak lapar, saya bisa sekolah, hidup saya tentram. Udah itu simple. We can give it to them, tapi kan buat mereka it's more than that kan. Gitu. Buat mereka adalah elektabilitas, proyek-proyek samping, dan keamanan di luar negeri akun-akunnya. Minum dulu ya. Iya minum. Jurang. Takut banget. Public trash. Tapi aku tuh punya trust issue. Sama Di aku. kamu. Sama mantan. Enggak. Sama diriku sendiri bahkan. Trust issue. Aku punya trust issue. Jadi gimana caranya lembaga sebesar Indonesia ini untuk basicnya nih ngomongin prinsip dasar, Yes, dasar. ya kan? Dasarnya aja belum kuat. Boro-boro kita ngomong next levelnya. Peorasi itu gue setuju tuh kata-kata itu. Turun kan? Turun nilainya. Iya, biar merasa gitu, Iya. nggak harus ngungung-ngungung lagi di tol, Iya, merasa bahwa mereka lebih penting dibandingin orang lain yang kejebak macet. Menurut gue itu hal simple, tapi memposisikan diri lebih tinggi dibanding rakyat itu fail. Jadi gue Tapi udah kayak gitu kok, sekarang masih gitu ya? Kayaknya sejak terakhir kita bahas, duit itu kayak akhirnya mereka udah nggak ada lagi yang, ya kan, yang duit gitu kan? Iya. Sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak ada kan? Nggak ada sih, tapi semoga konsisten ya. Nah, Tadi PR kan ada kata-kata yes, konsistensi. Plain and sustain effort, terencana dan dipertahankan supaya dia nggak cuma sehari doang atau transaksional, event selesai, habis lagi nggak gitu. Berarti kalau cuma 5 tahun doang nih, misal dia bikin 10 tahun dong, kan bisa running lagi. Oh, konteksnya besar ya. Aku rasa kontrak kerjanya. Oh kan. iya, maksudnya 5 tahun doang nih, PR-nya bagus. Oke, nggak ada nguing-nguing, terganti lagi nih sama orang yang punya kuasa. Nah itu dia. Kalau negara segede kamu tuh banyak publik yang harus disenengin. Kok kita nggak bareng, misalnya negara kita gitu? Enggak, negara kalian, negaranya Komar. Iya, oke. Karena kayaknya menurutku orangnya terlalu majemuk ya. Orang-orangnya tuh come from different. Kalau baca sejarah lagi, Bung Karno tuh dulu terlalu idealis tau, menggabungkan negara Indonesia jadi ujung Sabang sampai Merauke. Historically kayak gitu. Menurut kamu setengah-setengah aja? Pendapatku nggak penting, tapi tapi yang penting adalah sejarah. Secara sejarah dulu positioning kita adalah negara yang dijajah, sehingga kita punya common goal untuk merdeka yuk berdaulat. Dulu, tapi sekarang 45. kita udah nggak punya threat yang sama kayak dulu. Jadi harusnya berganti dong spirit yang ada. Presidennya harus udah nggak Soekarno lagi maksudnya gitu. Kan emang iya. Sekarang presiden keberapa tuh? Oke. Sekarang tuh ke-8 ya? Ah iya, ke-8 dong, pinter jawabannya. Saat tapping ini dibuat, presidennya adalah Prabowo. Karena saya nggak tahu dia kapan naik kan, rekaman kita kan. Mungkin nggak naik. Nggak naik dong. Habis ini naik. So, kayaknya harus diubah sih mindset orang-orangnya, dan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana negara diselenggarakan. Mengubah mindset bagaimana negara diselenggarakan. Apakah itu sangat tidak grande sekali visi misi? Grande, makanya saya mulai dengan dasar aja. Buku ini, kita kembali ke buku ya. Kita kembali. Tapi buku ini ditujukan memang untuk memperkenalkan PR tuh apa. Karena humas atau PR tuh Kak, sampai sekarang masih ada yang nganggep kayak pencitraan doang loh. Lo mah cuman buzzer. Nah, tuh gitu tuh Kak. Atau kayak PR kan cuman ngemsi doang kan sama IO. Masih banyak yang mikir gitu. Serius deh. Ya wajar sih. Kamu kan PR ya, kamu pasti cuma bikin press release kan gitu. Padahal sebenarnya if you read this book, kalian baca dan beli ya. Kalau kalian baca bukunya, PR tuh fungsinya dari top banget sampai ke officer gitu loh. You know it more lah. Tapi kalau no, I don't know. Please. Kamu wakil kawan Komar. Iya, aku nggak tahu. Aku representatifnya. Pokoknya PR tuh ada dari posisi tertinggi, dari bikin strategi gimana caranya, segede krisis deh, aduh nih perusahaan kita udah diboykot nih, kita kayak bentar lagi kolaps, bangkrut. Gimana cara bikin itu jadi kayak wow lagi, sampai
peran-peran bawah yang ya udah lu ngetik undangan, lu ngontek-ngontekin media, Mas, ntar datang dong ke acara kita nih, ntar kita sediain makan siang. Sampai hal seremeh itu tuh everything is in the scope of PR. Dan kerennya PR itu dipakai sama semua industri. Mau kamu itu bisnis, mau kamu NGO kah, rumah zakat tuh juga butuh PR loh. Personal. Kenapa menghadapi klien yang sulit ya personal branding? Makanya. Iya kan, itu kan praktek PR. Jadi itu sebenarnya ilmu yang cukup kepake dimanapun sih. So you have to at least know PR tuh bukan cuma MC atau pencitraan, tapi menjelekan orang juga. Enggak. Tapi itu part of kan? Iya, part of. Ya, if it has to be done. Tapi aku tadi sedikit membaca beberapa lembar kayak 10, ada satu statement yang masih muncul di kepala aku adalah apa? PR itu nggak black and white aja. Terus ada grey-nya sama blue-nya. Sama ada green. Coba ceritain, aku lebih suka yang itu. Boleh nggak? Pada akhirnya kan semua bisnis tergantung siapa yang memfunding kan. Oh. Iya, begitu nggak sih? Kayak where the money is from, it's where... God fun. Even perusahaan amal pun punya PR. Kenapa? Ingat kasus ACT ya? Boleh nggak sih disebut? Boleh sebut. Kasus ACT penggelapan dana. Iya kan? Atau mungkin public trust soal bener nggak sih donasi ke Palestina ini beneran sampai Palestina? Itu kan atau question, dompet-dompet itu. Dompet duafa bener nggak sih ke duafa gitu? Itu kan pertanyaan yang valid, yang boleh dong untuk pertanyakan. Berarti kan si NGO ini yayasan loh ya. Bahkan dia butuh komunikasi ke publik supaya orang percaya kan? Di mana kamu decide, gue mau nyumbang ke Kita Bisa, enggak deh gue mau nyumbang ke ACT aja, enggak deh gue mau ke rumah duafa aja. How do you decide? Iya, itu branding dan PR. Lagi-lagi persepsi kita terhadap satu nama kan, itu kan PR dan branding sebenarnya sih. Jadi kayaknya God Fund pun tetap butuh PR gitu. Jadi PR bergerak kemana uang itu bergerak. Ouch. Reality bites. Oh, banyak ya profesi kamu. Pengetahuan saya banyak. Profesi hanya dosen. Teman saya banyak. Iya, Pi. Aku minder banget sebenarnya mewawancara seseorang yang sangat wow, luar biasa. Nanti buku kedua aku, promosi duluan boleh nggak sih? Artefak ini. Buku kedua aku level tinggi soal strategi dan taktik PR. Siap-siap yang suka gini. Yang snack konten nggak bisa baca-baca buku gini. Karena kita nggak butuh brand root itu. Tapi kalau kamu mau tipe-tipe anak zaman sekarang, satu halaman, tiap halamannya bisa kamu quotes. Aku bikin sedemikian rupa sehingga kayak nih, kayak halaman 167. Manajemen acara dan komunikasi visual dalam PR tidak dapat dipahami sebagai elemen terpisah. Jadi everything is intertwined. Dalam teori ekonomi pun, bahkan menciptakan nilai itu bukan dari produk doang, tapi juga dari feeling, emotional. Mahal banget lagi tuh. Iya kan? I mean, ke bengkel deh, bengkel BMW sama bengkel Toyota. Sorry tuh saya Toyota, I know you're the market leader. Tapi itu contoh, I mean, di bengkel BMW tuh minumannya kopi dan teh. Kalau di bengkel biasanya aqua gelas. It's a simple thing, right? But itu nggak simple tuh bener, itu perasaan sih. Iya, tapi maksudku itu kan hal yang orang nggak pernah merhatiin. Tapi itu experience yang dijual. Experience yang dijual oleh dua brand yang kalau ganti oli, satu 3 juta, satu 1 juta. How they make you feel? Yes, it's how you make them feel. Iya kan? Wow, perasaan itu diperjualbelikan, Wak. Ternyata ada currency-nya kan? Betul. Kayak kamu sama sudah traktir sama cowok ini, tapi yang satu traktirnya dengan narikin kursi buat kamu, satu lagi kayak ya udah makan aja ya. Kan experience-nya beda kan? Gue kalau ditransfer sama yang gak narikin kursi, gue gak apa-apa sih. Bener juga. Realistis. Iya. Ya kan? See where the money goes, PR goes. Oh gitu. Berarti ini kan kita ngomongin PR. Itu ada kata-kata selalu relasi itu sangat hubungannya sama emosional. Betul, human to human. Hak to hak. Him to her. Kak, tadi udah ngomong nih konten substansi. Lu pernah gak sih kalau bahasa-bahasa writer's block gitu? Kan ada bahasa penulis era sekarang kayak aduh aku lagi ngalamin mumet, aku stuck di bab 2 gitu. Pernah nggak ngalamin waktu? Ya pernah lah, kan aku juga manusia, belum jadi dewa. Oh, kamu masih manusia? Masih, tahun depan. Kamu Mahadewi? 2026 lah aku dewa. Dewa mabuk. Enggak lah, pernah. Ini kan setahun aku nulis, padahal sebenarnya ini mata kuliah 1 semester. It means kalau materi ajarnya udah ada, gue tinggal convert aja dong jadi buku. Tapi I took 1 year karena tadi yang kamu bilang writer's block, it's real. Iya, real. It's real. Gimana kalau itu, misalnya kamu lagi kehilangan motivasi nih. Scroll IG, sama scroll TikTok. Cari konten-konten ketawa, terus tidur. Karena nulis buku tuh nggak kayak deadline kerjaan yang harus selesai besok.
report ya. Tapi it has to be deeper than report, it has to be deeper than magazine, deeper than newspaper. Kalau newspaper kan karakternya adalah dia mengutamakan kecepatan kan. Cepet nih, orang cepet harus tahu gitu. Atau postingan di portal online kayak orang harus cepetan baca. Dan clickbait jadi salah satu KPI mereka ya. Berapa orang yang baca berita lo, berapa orang yang komen, berapa yang share. Kalau buku tuh I don't really have that kind of target with me. My target is only ya udah yang penting apa yang gue rasa, gue pikir tertuang dan udah ini bisa dibaca lagi sebagai kenang-kenangan, sebagai artefak, sebagai tadi gue bilang kayak bukti ilmu itu terikat lewat tulisan. Menulis dari hati gitu ya kayak. Dari laptop. Menulis dari hati dan dari kisah. Wow. Jadi butuhkan teknik storytelling dong nulis buku. Boleh. Kan buku pelajaran, maksudnya buku referensi, mungkin nggak storytelling. Nanti kita akan nulis buku. Kita akan nulis buku Kawan Komar biar lo pressure ya. Stay tune ya. Targetnya 2026 kita selesai nulis. Yay! Semoga abis itu lu yang wawancara gue kan? Iya, siap. Nanti aku di situ, kamu di sini. Tapi ini bukan Kamar Komar, tapi close the door. Yes. Agak-agak nyerempet gitu ya. Udah, Vindes ya. Vindes, kita ke Vindes. Wow. Tapi masih amazed sama orang-orang yang masih ingin berkontribusi kepada generasi selanjutnya untuk punya legacy yang menurut gue keren. Gimana cara lo membentuk pola pikir lo seperti sekeren ini biar anak-anak generasi sekarang tuh karena sosmed boring tau. Serius. I mean doom scrolling tuh boring tau. At some point you reach to a point saturation lo tuh tinggi banget sehingga kayak aduh gue bosan scrolling nggak habis kan karakternya gitu ya. Sosmed kita kan aku nggak punya sosmed lagi. Bikin deh Facebook namanya. Facebook ya benar. Pakai bohong. Itu kan karakternya adalah doom scrolling kan, lo akan scroll dan dia endless gitu loh, dan lo kan ngerasa bosen gak sih, exhausted, ini lagi gitu. Kalau buku kan lo bisa taruh di rumah, once you wanna read it, you read it, but if you don't, just like di belakang lo ini kan, emang lo baca, enggak kan? Enggak, iya kan cuman kayak emang, ya karena ada uangnya aja dibikin. Dan pencitraannya adalah intelek nih lo punya buku gitu. Oh, at least. Tapi ada nggak objektif lo ketika nulis gue pengen ini adalah salah satu proven gue bahwa gue kaum intelek. Akademisi. Gue kan adalah akademisi kan kaum intelek. Bahasa lainnya iya. itu tadi peorasi. Itu peorasi. Masa sih? Iya. Karena intelek itu adalah kecerdasan. Akademisi itu buat gue adalah belajar. Karena gue suka belajar tapi gue belum merasa cerdas. Gimana ya? Ini nih down to earth sampai membawa-bawa tapi langsung mutal ke langit. Gitu. Karena di dunia dosen kita tuh harus publish buku. Jadi ini salah satu fulfillment gue terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Itu juga jadi banyak sebenarnya manfaat nulis buku tuh dan bikin ketagihan. Once you write it, you gonna want to write again. Banget beneran, cobain deh yuk kita nulis ya. Kan ditunggu kan 2026. Apalagi kalau sampai ada yang kasih komen kayak yang parah ya buku lo di part sekian tuh buat gue touchy banget gitu. Kayak gue nggak setuju banget sama yang lo bilang soal ini. Menurut gue, nah kalau misalkan ada yang negasi tuh malah lo akan lebih semangat. Karena dia benar-benar ngasih feedback. Well, you actually read my book gitu kan. And then you care kalau gitu gue mau kontradiktif deh. Ya, ayo. Aku nunggu banget loh orang yang meng-quote aku dan kayak lo salah nih orang ini. Karena that's what happened to academician sama teoris-teoris zaman dulu kayak Karl Marx, Plato, Aristoteles. Yang gitu-gitu lah zaman dulu tuh ternyata mereka emang hidup dari orang sekarang hidup dari mengkritik mereka gitu. So it's okay to create something yang criticable. Asalkan kamu siap dikritik ya. Kan kita harus komunikasi kan harus reciprocal. Betul. Jangan kamu dikritik, kamu mau laporin dia. Atau ngeblok atau tutup komen, tolong komentar. Jangan dipidanakan orang yang bikin meme kamu. Wah kamu ini kaum appreciate aja orang perhatian dan orang mengkreasikan kamu tuh kamu harusnya. Kamu itu menjadi sumber inspirasi banyak orang saat ini Kak. You have to be. Iya kan? Iya, amin. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi untuk nulis juga. Amin. Pressure. Iya. Ada satu bab di sini ngebedain isu dan krisis. Oh iya, itu penting banget tuh. Nah, coba dong untuk yang bisa kamu tarik bahasanya ke relevansi daily activity kita. Mana isu, mana krisis. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat berbeda loh. Banget, beda. Apa bedanya coba jelasin? Karena kan aku dari representasi kawan komar yang harus butuh narsum yang jelasin ya, aku bertanya saat ini. Ya gimana terbalik ya kan? Iya. Isu itu adalah hal yang sudah jadi masalah tapi belum jadi besar. Kayak dia potensialnya akan jadi masalah, tapi suatu keadaan aja. Isu rumah tangga. Ketidakterbukaan. Itu isu, karena misalkan gaji suami ditransfer semua ke istri atau dijatah tuh istri. Itu isu keuangan. Oh, namanya. Terbukakah kamu dengan istrimu? Keterbukaan. Yes, keterbukaan masalah keuangan. Misalkan itu isu. Krisis kalau ternyata kamu tidak hanya kalau kamu sudah percaya bahwa oke, istri akan aku jatah. Misalkan gajimu 10 juta, istriku akan ku jatah 5 juta.
Nah, ternyata 5 juta nilai kamu transfer ke istri lain. Oh, itu bukan krisis. Itu krisis. Akhirnya ketahuan dan jadi krisis. Kalau nggak ketahuan nggak jadi isu. Kalau nggak ketahuan jadi isu. Oh, sampai pada titik Sampai itu ketahuan, membuat dampak. betul, Ya. dan ketahuan dan bikin istri pertama marah. Tapi kalau aku sih karena aku Islam dan pemaaf, aku sih insya Allah nggak bakal marah. Tapi Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia jujur. Buatku honesty lebih tinggi daripada ketidakjujuran dan kebohongan. Wow, Ali bin Abi Thalib bestie. Aku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Iya, anhu. aku banget Siti Khadijah kalau aku salah satu Siti Khadijah. favoritku anyway gitu. Emang dia siapa? Emang kamu tahu? Istri Rasulullah. Ya. Aku muslim BTW. Winda seorang muslim. Yeay. Terbuka. Alhamdulillah masih. Terbuka di episode kesekian. Iya. Ya, anyway, itu issue adalah something yang already happen. It might be wrong if you don't maintain it. It can be a crisis. Tapi kalau bisa di-maintain, ya it's gonna be an issue aja. Oh, berarti nggak mungkin tiba-tiba krisis langsung tanpa isu dong? Bisa aja sih. Coba jelasin dong. Ya kalau ada accident tiba-tiba bencana alam kan itu nggak direncanakan dan nggak kita susun kan. Itu Ya di kayak, Lauhul Mahfuz sudah ada. "Oh, siap, tidak selai daun pun jatuh kecuali Iya, Allah itu kan. mengetahuinya. Iya, itu gue tahu, Kok jadi pelajaran konten gue. dakwah ya ini ya? Jadi bahas Al-Quran Kan kita ya. bestie tadi, bestie Iya, Ali bin Abi benar-benar. Thalib sama Siti Khadijah. Betul. Ali dan Khadijah. Ya gitulah pokoknya. Jadi isu dan krisis. Beda loh dan everyone has to know that. Kalau nggak kamu tapi krisis dan isu tuh bisa dimitigasi, Kak. Belum terjadi lo udah so tau duluan akan terjadi. Namanya crisis response team. Dan setiap perusahaan harusnya punya orang-orang itu untuk mengerjakan hal yang belum terjadi tapi mereka udah siap-siap duluan. Oh, Gitu. itu tuh kayak first aid-nya ya. Baca buku. Luar biasa. Nah, kalau misalnya crisis identity, Siapa lu cinta Luna kan? I don't know. Ya nggak apa-apa, setiap orang kan masa mengenali dirinya sendiri nggak ada terbatas umur, Kak. Ada yang 50 tahun aja masih kasmaran, berarti kan dia kayak belum puas dengan, ada dalam dirinya masih bisa dieksplor kan. Ya nggak sih? Tapi itu part dari crisis, harusnya itu menjadi isu dulu nggak sih? Krisis tuh dibilang krisis kalau sudah ada dampak dan korbannya sih. Dampak jeleknya apa dan korbannya apa, kalau nggak ada ya belum krisis. Kayak Berarti masalah, masih isu. ya perselingkuhan, korupsi, kalau nggak ketahuan dia nggak akan krisis. Itu isu desas-desus aja. Iya, yaitu it happen aja something wrong, tapi it's not crisis sampai ada korban atau ada yang melaporkan baru jadi krisis. Gitu. Kenapa kamu lagi ada krisis ya? Enggak sih. Aku dalam titik hidup yang benar-benar lagi Zen dan balance, mindfulness. yuk. Luar biasa. Mindfulness. Oke, kita tukeran ya. Ya, itu keren kita di sini. Ya ampun. Bagus-bagus, kamu harus bersyukur karena tidak semua orang punya ketenangan pikiran kayak gitu. Banyak orang yang sudah berhasil dan sebenarnya sukses secara dunia, secara karir, mereka masih tetap nggak tenang hidupnya. Masih kayak rakyat belum susah tuh dia nggak puas gitu. Oh, rakyat belum susah tuh. Ya kita sih banyak angle ya. Maksudnya ini kan banyak. Karena to some people, masalah adalah rezeki. Bener nggak? PR juga kan sebenarnya mengelola masalah kan? Betul. Ya kan, kayak ojek payung nih sekarang udah nggak ada ya. Ojek payung, hujan kan rezeki buat most people. Tapi some people kayak, aduh hujannya nggak bisa pulang. Berarti masalah kan? Ada ojek payung, rezeki dong buat dia. Oke, saya butuh, gitu kan. Kalau aku sih hujan dancing in the rain. Kucing Oh berarti benar ya, untuk sebagian besar dan sebagian besar lainnya lagi bahwa krisis itu adalah ladang uangnya. Betul. Dan Sering terjadi, sebagiannya bukan? lagi adalah kita victimnya. Enggak, look at the bright side. Bahwa ternyata ada yang membutuhkan bantuan kamu dan kamu harus memberi bantuan. Sebagai seorang profesional, harusnya seperti itu kita Sebagai melihatnya. temennya Sebagai bestie. yang bermasalah. Ya, harusnya gitu ya. Ya karena semua masalah pasti lewat temen. Ya nggak sih, kayak kalau kamu punya masalah yang kamu kontak pertama adalah temen. Enggak, aku nggak? sekarang AI sih. Temenmu berarti kan? Iya. Ya udah, berarti kamu Dia soalnya manggil gue bestie. Gini, hai Winda, apa kabar bestie? Gitu. Ada yang mau diceritakan ada hari ini? iya, Gitu. bener tiap pagi lagi. Iya, Gemina lebih keren lagi. Iya kan? How are you today? I hope Iya. you have a nice day. This is your schedule for today. Iya, Ih, hari ini baik bakalan hujan banget. Winda, siapin bla bla bla. Iya Udah kan? Dan berarti kan kamu punya teman kan? punya. Ya udah, PR juga gitu. It works based on relationship. Karena banyak di PR yang produk, ini penting juga nih Kak, aku bahas di sini bahwa banyak produk di PR tuh yang sifatnya intangible, sehingga kamu hanya akan dipilih kalau yang memilih kamu tuh kenal sama kamu and already trust you. Ordal. Lebih ke trust, nggak bisa. Kayak kamu milih Gojek atau Grab, kamu pilih mana? Kadang kita bingung, ya gue cari yang murah. Sih, berarti kan something yang bisa Ada di-value comparison, kan. Tapi kayak pilih perusahaan A atau perusahaan B, yang mana yang gue kenal aja. Gitu. Dan ternyata bukan nepotisme, ternyata it's about trust aja. Dan it's Safe. basic human instinct. Yes. Safety dan
security dan assurance bahwa gue udah pernah pengalaman kan, gue udah pernah sama dia orangnya enak, maksudnya asik, dia orangnya asik ya, nih, enak diajak kerja sama dan suka diajak nih gue diskusi. narasi itu. Jadi gue mau sama dia lagi aja, kapan gue sama orang baru kan gitu kan? Oh, harus ada trial error dulu berarti. Iya, ya nggak apa-apa, that's part of life kan. If you never try, you never learn kalau kata Coldplay. Tapi di dunia ini ada yang nggak perlu dicoba kan? Ada. Mati. Contoh. No, di Quran ada. Di Quran ada. Semua orang pasti mencicipi kematian. Iya, tapi jangan dicoba mati. Emang bisa hidup lagi? Hidup lagi. Namanya alam kubur. Oh iya, alam barzah ya. Beda. Oh ya, alam barzah benar. Iya, benar kan? Alam barzah benar. Tapi kan tuh di Islam. Kalau di agama lain, setauku orang mati langsung ke surga. Ada yang reinkarnasi, ada yang ke surga, ada yang ya dalam bentuk lain gitu. Beda-beda sih faith orang ya. Coba jadi ngomongin itu ya tadi. Kita lagi ngomongin trust. Kita ngomongin trust. Tapi kalau nggak dipercaya lagi kan kita bisa mati. Enggak juga, cari yang lain lah. Membuat luka lain naik lagi. Karena trust issue. Memperbaiki dirimu dan mencoba lagi di tempat lain yang punya kesempatan buat kamu dikasih panggung lagi nih buat ayo berbuat yang lebih baik gitu. Itu kayak orang pacaran kan, kamu failed in a relationship not because you're bad, not because your partner is bad, simply because you don't match. Kan nggak ada yang salah, ya emang nggak cocok aja gitu. Terus kamu nyoba lagi hubungan baru kan bisa jadi kamu adalah orang yang baru di hubungan itu kan, learning from your mistake in the past gitu kan. Kamu bisa sebijak ini apa sih yang bisa bikin banyak makan timun dan wudhu setiap 5 kali minimum minimal 5 kali sehari kamu wudhu ya. Iya itu ngaruh. Itu ngaruh banget sumpah Kak. Iya. Karena apa namanya muka kita selalu kotor kan, walaupun kita nggak ngapa-ngapain debu tuh nempel. Kalo jadi otak, ngomongin skincare ya. Kalau otak banyak istighfar, banyak zikir. Gitu kalau bengong zikir. Berkontemplasi, bermanifestasi hal yang baik. Find your inner peace. Kalau kata Kung Fu Panda, find your inner peace. Iya benar, karena kamu banyak ya yang kamu tahu. Nggak sanggup deh ngobrol sama. Kebetulan kamu bahasnya soal inner peace. Coba kamu ngomongin ekonomi, ngomongin engineering, ngomongin manufaktur. Aku kayak, apa? Gak ngerti aku. Ya udah, dibeli banget bukunya. Iya, di mana belinya? Buat yang belum tahu, buku itu dipublish oleh Mutiara Publishing. Mutiara Publishing. Aku mau masukin ke bookstore, tapi ternyata prosesnya agak susah dan rumit. Jadi untuk newbie seperti aku, I'm just gonna do personal selling ke orang-orang yang aku kenal aja. Oh, direct aja langsung. Direct selling aja. Mau ke kode marketing juga bisa. Betul. Kalau mau pesan nanti ya. kita hubungkan ke yang punya. Siap. Kita kasih harga spesial buat kawan Komar. Makasih loh guys. Siapa tahu ada yang mau. Nonton, siapa tahu ada yang mau, bener. Gak apa-apa lah, gak rugi loh beli buku itu. Walaupun gak dibaca pun, you have it in your house, it's like an asset gitu. Itu bener. Estetik kamar gue tadinya kan. Banyak buku nih. Banyak buku. Karena enak kan, lu butuh buku apa? Gue ada semua di buku di rumah gitu kan, it's nice. Kayak banyak orang-orang terpelajar yang punya banyak buku, dan mereka resourceful gara-gara buku. Tapi kalau tanya mereka baca nggak bukunya? Ya nggak semua, nggak selesai. But it's okay, at least you have it gitu. Dimulai dengan niat dulu kan? Dimulai dengan punya dulu sih. Iya. Niat terus punya. Niat beli, tapi belum beli tuh berarti nggak sampai pada titik aksi ya. Jangan niat doang beli sekarang buku. Nanti yang kedua terbit tahun depan. Banyak kali ya. Aku jadi, karena I told you nulis tuh adiktif. Waktu kita kan 24 jam ya sama ya. Aku 25 sih, kamu 24 ya? Aku 27 sih, aku nggak mau lebih juga, takut aku. Segini aku udah gitu. Enggak. Kamu gimana bagi waktu? Ya itu setahun gue nulis kayak gitu. Gimana bagi waktunya? Enggak, I don't know. You don't have time, you make time. Gak ada orang yang benar-benar sibuk. 2025. Ya, gak ada orang benar-benar sibuk ya. Adanya orang yang nggak mau. Ya itu all about priority kan, sama kayak lu mau nongkrong sama temen lu bukan nggak bisa nongkrong, lu nggak mau, makanya nggak make time buat dia. Sama kayak nge-gym atau olahraga lah, nge-gym mah fancy banget ya. Olahraga lah, jalan, treadmill, atau lu push up, sit up, itu kan simple things, 15 minutes a day. Masa dari 24 hours lu nggak punya 15 a day, berarti kan itu all priority, right? Misalkan ngabarin aku udah di rumah ya, berapa detik sih ngetik kayak gitu doang, terus nggak lo lakuin kan, itu berarti masalahnya lo nggak mau aja. Nggak, kadang-kadang lupa enter aja sih. Udah kebanyakan. Lupa enter. Terus dalam hati. Iya, itu ada ya manusia kayak gitu ya. Iya. Kurang public relation ya berarti. Bukan itu. Gitu lah ceritanya. Wow, berarti beneran ini harus disempatkan dan ini juga salah satu bentuk komitmen kan. Betul. Untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Dan kalau ada pressure akan lebih cepat karena lo harus publish cepetan gitu. Karena gue dosen jadi gue punya kewajiban. Nah kewajiban itu yang bikin kita kayak ya udah ayo cepetan gitu. Kalau enggak, under pressure itu bagus sebenarnya. Under pressure is good for some people. Ada rewardnya. Tuh, gue kasih tahu aja, enak tau jadi dosen.
Nulis buku ada rewardnya. Tergantung kampus ya, tapi kampusku kebetulan karena mereka cukup menghargai dan mengapresiasi para dosen dan karyanya, mereka pasti ngasih reward buat yang bisa nulis. Gue kontak Cause it's tough, you know. To write is tough. You have to make time dan harus ada komitmen sampai selesai. Iya sih. Ada yang nulis blog aja nggak dipublish tuh 3 bulan. Publish lah blognya. Menohok langsung gitu ya. Setelah ini gue publish langsung gitu. Nanti gue repost. Iya gitu. Ya ampun Kak, berarti kan nggak ada. Kamu nggak pernah nangis sembari nulis buku nangis? Enggak lah, sebelum baru nangis. Sebelum dulu, habis nangis baru nulis. Udahlah sedih banget ya, udah cepetan kelarin gitu. Mental apa sih yang harus dipunyain sama orang yang harus nyelesain pekerjaan? Mental pressure. Nulis ya? Mental cepetan publish sih. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak... Enggak. Karena pekerjaanku mewajibkan aku buat menulis. Jadi harus cepetan selesai. Jadi kadang-kadang paksaan itu adalah trigger paling powerful. Pressure is important. Zaman sekarang kan ada orang-orang yang mentalnya deadliners kan. Kalau belum deadline dia nggak akan kerjain tuh. Nah mungkin that kind of thing works for some people. Tuh lagi tunjuk tangan si generasi bukan gue banget sih itu. Gue sangat tidak suka deadliners. Aku juga gak suka deadline. Karena gue orangnya ceroboh. Gue mau ngecek lagi. Ngecek lagi tuh tidak terjadi kalau mepet. Peorasi bukan ceroboh, perfeksionis kata. Enggak, aku ceroboh. Bagus ya, anak PR tuh pemilihan diksi, narasi yang disampaikan tuh terstruktur. Tuh, yang kerennya di PR tuh kamu bisa mengubah krisis jadi opportunity. Iyalah. Tapi lebih kerennya kalau kamu mengubah pen jadi gain. Wow, yeah. Bener. Kamu bisa merubah jadi fun jadi fund. F-U-N jadi F-U-N-D. Nah, pakai D belakangnya. Apalagi kalau kamu bisa mengubah jadi R-I jadi R-P. Guys, itu kayaknya lawakan anak zillennials deh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, aman ya. Memang itu adalah prinsip hidup kita. RI berubah jadi RP. Hidup itu tidak bisa... Bukan RIP ya? Bukan. Kalau digabungin bahaya nanti. Betul. Rest in peace katanya gitu. Parah. Kalau misalkan bisa, jangan cuma FUN. Hidup itu harus FUND. Iya sih. Itu harus barengan nggak sih? Karena, tapi katanya Kak, sebenarnya in the end of the day, prinsip dasar hidup itu adalah survival skills. Betul. Apa relevansinya sama public relations? Survival skill dengan, relationship, kita nggak bisa hidup sendiri, Kak. Yes. Sebagai manusia, kita pasti butuh orang lain. Sekeren apapun kamu ya, kamu tetap butuh orang lain. Kita makhluk sosial ya? Bener, nggak bisa. If you think you're so good, then you're wrong. You can't be that good. There's always be a spot that you're missing, and you need someone to fill that spot. You need someone to fill that spot. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak dalam kehidupan kerjaan, tapi mungkin di keluarga, di pertemanan, bahkan di diri sendiri gitu kan. Ya nggak sih? Ini adalah penyampaian makna ganda yang straightforward, direct kepada host. Ya guys Feel ya. that empty spot. Nah, bagus sih untuk headline gue hari ini. Good. Oke, quotes hari ini That's ya. good. Kan tadi kita udah ngobrolin bahwa sebenarnya lo membuat satu komitmen penuh terhadap penyelesaian buku ini karena pressure. Buat orang-orang di luar sana yang mau mencoba menulis, apa backpack exercise-nya? Bahwa setiap kita itu berharga. Dan setiap hal yang berharga itu harus diabadikan dalam bentuk tulisan. Misal, sekarang kan media yang paling mainstream kan medsos. Ada orang mau curhat, taruhnya di story. Tapi dia nulis, that's okay. That's okay. Apalagi kalau audiensnya atau readersnya banyak. Banyak orang yang akan tertolong sama tulisan kamu, walaupun cuma sekedar motivation, curhatan kayak capek banget hari ini, ya Allah, pengen kaya aja deh. Itu aku. Nah, ya kan? Imagine kalau kamu post itu dan kamu banyak dapat repost dari orang, then it means you're influential for other people kan? You never know who you help until you do it, and someone actually feel help because of that. Gitu. Until you do it. Kayak manusia tuh yang paling oke yang bermanfaat gak sih buat orang lain? Dan manfaat tuh kan gak harus lo hebat dulu. Bahkan lo posting hal kecil aja ternyata manfaat buat orang. Oh hiburan nih, lucu dia. Itu kan manfaat juga kan. Kalau lo share kesedihan lo gitu. Kan oh manfaat juga, gue gak sendirian ya. Iya, ada teman saya, ada teman gue. Kita galau bareng. Kita lagi mencari teman yang satu, yang satu dalam situasi kondisi yang sama. Iya kan, kayak gitu-gitu loh. So be impactful in whatever that you do. Salah satu impactnya adalah dengan to write something atau to create something. Kebetulan karena gue nggak bisa gambar dan nggak bisa ngedit video, ya gue nulis. That's what I can do. Do it in your corridor gitu loh. Apa kehebatan lo? Apa yang lo ngerasa bisa, ya do it. Kehebatan kayaknya gue hebat banget ya. Saya pun masih belajar. Iya. Kalau nggak tahu kehebatan kita apa, terus mau berkontribusi gimana ya?
Tapi kadang kita baru tahu kalau kita ngobrol sama orang, makanya penting belajar relationship biar orang tuh bisa reveal. Jadi kita nggak bisa kan hidup dalam semesta kita sendiri? Nggak ya? You have to interact with others to know your value. Wow. Tolong dong editor, Tolong, ada kayak you have to- suara-suara itu Tadi- gitu loh. Tadi gue lupa lagi ngomong apa. You have to interact with others to know your value. Iya kan? Iya sih, Lo benar. gak akan tahu apa nilai lo sampai orang merasa Soalnya bermanfaat bener kan lo. Kak, di beberapa jurnal pun ngasih tahu bahwa orang depresi adalah orang yang gagal untuk bisa framing values hidupnya. Betul. Dan di jurnal juga bilang nolong orang adalah bentuk terapi. Tuh. Ya kan? Dan kadang nolong tuh nggak harus hal yang intentional loh. Nggak sengaja aja, tapi orang merasa terbantu, lo akan merasa sangat wow, reward banget kayak oh gue ngebantu lo ya, oh ya udah sama-sama gitu. Just like what happened to you, right? Ketika lo dibantu sama anonymous, sama strangers yang you cannot even say thank you to them. Yes, itu kayak malaikat bentuk lain. Iya kan? Sampai akhirnya kita menemukan dimensi baru, susahnya berlapang dada menerima bantuan. Tapi itu untuk podcast selanjutnya di Kamar Komar edisi selanjutnya ya guys. Habis ini kita akan menghadirkan satu buku yang contemplating banget untuk era-era penuh kegalauan ini. Aduh nggak berani ditonton banyak orang lagi. Nggak apa-apa lah. Apa itu motivasi. Karena Motivasi. kita sudah berjanji di Kamar Komar episode ini mana bukunya gitu. Kok belum tayang-tayang? Kok Ini belum 2026 publish? lagi 2 bulan udah selesai. Iya dong, ayo dong kita nulis buku. Nanti kita tungguin ya. Tunggu ya, habis Komar ini adalah kita yang pertama. publish sendiri. Kita pasti akan melakukan aktivitas promo di sini lah. Iya. Gimana lagi? Dan yang beli pasti harus Iya. kalian. Iya, Chandra harus beli. Wajib, nggak ada harga Apa itu? khusus. Apa itu minta-minta Apa nggak itu minta? beli? Ini aja gue ditunggu nanti katanya. Nanti sabar ya. Mm. Besok lah OTW kesini. Oh my God. Hari Senin. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk menulis tapi di luar ranah profesional kamu sekarang, apa genre yang kamu pilih? Bukan genre, ngomongnya genre. Iya, nanti. Apa ya? Kan aku biasa nulis referensi atau aku pengen yang sama kamu reflektif Reflective, motivational. motivational. Aku pengen banget nulis resep, buku resep. Emang Kan di luar kemampuan. sebentar dulu ya. Gua nggak bisa masak. Iya. Oh, iya. Itu pertanyaannya Ya kan bersalah pertanyaanmu sih. juga wild banget ya. Aku pengen loh nulis buku resep, karena aku nggak bisa masak. Iya lagi, salah nih pertanyaan gue. Ganti deh. Ganti coba. Apa? Oke. Apa kemampuan yang ingin paling kamu dapatkan suhunya? Jadi seorang suhu dalam Aku pengen nulis novel. Gitu nggak sih? fiksi. Fiksi novel. Emang ada novel nggak fiksi? Oh, ada Apa? semi-fiction. Oh, yang based on true story ya. Oke, enggak, aku mau nulis fiksi sih. Fiksi yang sci-fi gitu loh. Yang alien-alien, robot-robot monster gitu. Gue gak suka lagi tuh nonton film itu. Enggak. Jadi gue gak Nggak akan film, baca. nonton. Iya, Oh, gue gak akan baca. baca itu. Oh, kamu nggak suka ya? Nggak apa sih, bukan kamu Science juga fiction target. ya, science Iya, fiction. Science fiction. Emang kamu bukan target audiensku sih. Makasih Target ya, audiensku orang-orang. kita agree to disagree. Atau buku agama sih. Aku juga suka baca buku agama. Buku agama sih, agama apapun ya. Maksudnya kayak gimana cara merelate agama dengan kehidupan kita di Iya. manusia. Ini kan beda-beda Banget. persepsinya. Tapi kayaknya itu butuh belajar banyak deh gue. Tahu nggak sih? Iya. Kayak resource-nya. Karena setiap yang kita lakukan tuh, kalau aku percaya, setiap yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. So hopefully buku ini, tiap katanya bahkan menjadi amalan pemberat kebaikan di akhirat. Paling enggak, that's what I believe. Jadi mungkin itu kayak orientasi dan faith itu yang bikin gue kayak gue harus nulis dan tulisan gue harus berdampak gitu. Mungkin itu kali salah Iya satu. benar. Ya, Nah, nulis pas, namanya pas novel. Jadi ditunggu novel selanjutnya. Iya, amin. Bener kan? Novel tuh susah, Kak. Itu doa. Amin, amin, doa. amin ya Allah. Kan tadi mau kabulkan. nulis katanya Iya, kan. Iya benar-benar. Pengen sih. Karena karena aku baru belajar nulis juga kan. Selama nulis ini aku belajar dan banyak baca soal menulis. It's so hard to write karena kamu harus riset, kamu harus bisa memposisikan ceritamu. Kalau di novel bahkan kamu harus bikin karakter yang dia tuh cukup kuat walaupun hanya bentuk tulisan. Dan kekuatan tulisan tuh ada pada kemampuan imajinatif pembacanya. Ngerti nggak maksudku? iya. Kayak kamu tahu detektif Conan kan? Tahu. Kayak Conan tuh di otakmu sebelum ada komiknya. Kalau kamu cuma baca novelnya, gambaranmu pasti beda dengan gambaran di kepalaku. Paham gak sih maksudku? Ya kan? So that's the power of human's mind. Nah gimana caranya penulis itu bisa merangkum dan mencakup otak-otak yang mau dia sentuh lewat tulisannya. Makanya kenapa cerita-cerita pribadi itu pasti menyentuh hati orang karena it's human to human. Novel akan punya level tertinggi dari itu. Karena it's not about human tapi fictional human yang lo create untuk menceritakan cerita itu.
gitu. Makanya mes sama Ika Natasha itu bagus. Dewi Lestari tuh imajinatif banget. Terus kalau penulis luar tuh aku suka yang suka nulis horor. Karena horor tuh juga perceived differently in different culture. Ngerti gak sih? Kalau Dracula di kita ganteng, tapi di mereka kayak serem. Pocong di mereka lucu. What is that, a candy? Ya kan kayak pocong kayak permen kan. Buat kita kan horor. Imajinatif ya dia. I mean, that's how kita secara konteks nulis tuh susah beneran. Apalagi ya kan harus butuh banyak proses. Bener. Apalagi non fiksi, bukan based on reality ya. Gimana caranya lo menggambarkan kayak J.K. Rowling gitu? Hah? Dia punya sihir, dia bikin gitu-gitu kan kayak make sense. Jadi jenius banget mereka sih yang para nulis tuh. Iya, lu juga jenius. Enggak, amin ya Allah. I'm trying, I'm learning. Ambil energi biar ketularan pintar. Exchange of energy. Jadi kita saling melengkapi. Hidup ini bukan yang paling tapi yang saling. Oh my God, kebanyaknya filosofis Gila. ini. Udah nggak zaman jadi yang Soalnya paling. yang si paling akhirnya pun nggak jadi si paling sekarang. Si paling mahir kan? Iya, si paling berkuasa kan. Tapi orang kan itu super power ya, mau Benar. jadi si paling itu. Tapi kamu tahu nggak, knowledge is power. Iya dong. You can be powerful kalau kamu punya knowledge ya. Ya Tuhan, pantesan kita 280 juta itu Gue nggak ikutan. powerless ya. Ya nggak sih? Karena kamu nggak tahu apa-apa kan. Karena kalian nggak tahu apa-apa di negara kalian. Kalian tuh negaranya Bukan nggak tahu apa-apa nggak sih Kak? Di-setting untuk tidak mengetahui apa-apa. tidak punya interest untuk tahu. Betul. Karena sibuk Betul, ngurusin primary things. Gue mikirin makan aja susah, buru-buru gue ngomongin eskalasi kehidupan duniawi yang jauh lebih masif dan grande ini. Gue mikir besok makan apa, udah cukup batas itu. Tapi makin kesini makin berasa tahu dampaknya terhadap orang yang primary life-nya adalah makan sandang pangan papan. Kita kan baru batas itu. Iya, tapi itu sekarang terdampak juga kan. Zaman dulu kan itu shaded by what we have, what we fulfill, udah fulfill gitu yang kita butuh. Tapi ternyata sekarang kayak yang kita butuh pun ternyata salah, kurang, jelek, racunan. Dan hal-hal negatif lainnya ternyata langsung orang bawah yang ngerasain, bukan lagi. Ngerti gak sih maksudku? Gitu, jadi ya. Jadi itu salah Ya karena eksekusinya. karena di buku PR ini sebenarnya ngomongin soal bagaimana trust itu dibangun nggak dalam waktu sehari atau satu periode Kak. Bahkan 2 periode pun orang nggak cukup trust sama. Maksudnya periode kontrak kerja atau Kita ngomongin soal government public relations. ya, di mana trust itu dibangun dalam bentuk lama dan dihancurkan dalam satu statement doang. Ya, bener sih. Benar, karena satu statement bisa menghancurkan reputasi yang udah bagus banget dibangun gitu loh. Kayak Bhinneka Tunggal Ika, itu kan filosofi yang gila dan sekerta loh dari zaman Majapahit kan. Masih Berbeda-beda, relevan nggak menurut Tapi lu, Kak? satu jua. Masih, karena kita dibodohi bersama. Ya kan, itu jadi. Serius tuh masih relevan? Buatku, aku sih tipe-tipe orang yang sangat naif dan percaya ya bahwa Iya, saat filosofi. naif itu self-proclaim. Yes, I know, I admit that. Bahwa gue yakin negara kita tuh bersatu karena semboyan itu. Kalau nggak ada semboyan itu mah every province kayaknya mau merdeka deh. Iya sih. Ya enggak sih? Negara Bandung, Negara Jawa Barat. Jakarta. Enggak deh, pulau deh Kak, enaknya. Ini kan kayak negara Sumatera gitu. Negara Kalimantan. Janganlah nanti Republik kita gerakkan. Kalimantan Merdeka, RKM. Jangan nanti ini katanya konspirasi. Nggak boleh. Jangan. Oke, kita lanjut ke buku lagi ya. Nah, di buku ini juga nih, dia ada bawahnya Kak, untuk praktisi dan mahasiswa. Aku dong. Jadi of course ini bukan ngajarin, tapi justru meminta kritik kalian para praktisi-praktisi hebat dan praktisi berpengalaman buat, ayo dong if I did something wrong, apa if I say something yang nggak update banget nih lo, kayak jadul deh contoh lo. Ya udah ayo nulis bareng atau nulislah untuk counter ini. Nah takutnya tuh diajak kayak gitu tuh, takutnya diajaknya gitu, udah kasih feedback terus, yuk nulis yuk gitu nanti. Itu ajakan yang baik, Iya. daripada yuk mabok yuk, lo pilih mana? Mabok cinta. Ya kan, mendingan diajak nulis kan daripada diajak mabok. Gitulah ceritanya. Yang paling seru adalah, aku tuh suka mendoktrin mahasiswaku kalau PR tuh adalah ilmu yang akan kepake dimanapun. Jadi lo nggak perlu takut lo pengangguran. Nggak ada 19 lapangan pekerjaan pun lo bisa menciptakan agensi lo sendiri. Wah, Berapa lapangan pekerjaan tadi? 90 lapangan pekerjaan itu bisa lo ciptakan dengan PR. Itu data dari mana? Dari saya sendiri. Dari melihat suatu konser yang gagal tiketingnya, yang ada orang
sakit dan keinjak meninggal, dari lighting yang nggak oke, itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya event organizing, right? Dan orang PR belajar how to organize and campaign and event sampai dia memuaskan, menyenangkan, sampai ke evaluasinya gimana nih, sampai ada DWP 2024, DWP 2025, DWP. Ngerti kalau yang annually dibikin berarti kan something good happen in the past, then you do it again this year, you do it again next year. Do it again. Yeah, you do it again, do it again. That's PR. Tuh, kalau mau kaya berarti kerjalah di ranah ini. Kalau mau kaya kerja keras dan kerja pintar. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Tapi kalau misalnya nggak kaya-kaya, Nggak apa-apa. Kadang-kadang kekayaan tuh bukan cuma dalam bentuk rupiah, Kak. itu maksud aku. Makasih, coba sampaikan lu kepada. Dengerin, belum selesai omonganku. Kadang kaya tuh bukan cuma dalam rupiah, bisa aja dolar. Iya. Atau dalam bentuk logam mulia. Nah, yang tidak ketahuan. Yang tidak usah dilapor. Yang tidak bisa dilaporkan. Yang tidak usah dipamerkan. Itu yang penting. Flexing. Tuh, kan Humas tuh selalu ngomongin pamer buzzer, pamer buzzer. Humas tuh banyak juga yang underground loh. And it's also part of PR strategy. Strategi Humasnya adalah nggak kelihatan. One of the companies, electricity companies yang, ya, ini agak nge-spill. Saingannya the biggest company di Indonesia, tapi mereka nggak mau dibilang saingan. Pasti you know who I mean kan? Nggak usah deh, kita nggak usah disebut sebagai kompetitor, bilang aja kita partner. Padahal kompetitor, tapi that's how their strategy. Itu strategi PR juga, supaya mereka nggak muncul ke permukaan. Sengaja nggak muncul. Jadi PR tuh not about, lo pengen tampil aja. Enggak dong, nggak selalu PR tuh tampil. Yang tampil malah yang kayak Bahlil. I mean yang berpengalaman, yang berpendidikan, yang memikirkan rakyat dan pemaaf. Itu Bahlil tuh. Iya, kamu salah satu. Saya support, Pak. Oke. Saya support Golkar, Pak, dari dulu. Wah, gue langsung freezing. Otak gue tuh kayak stuck gitu. Bingung mau nanya apa lagi. Karena kalau udah nyangkut satu nama itu tuh mind blowing. Betul, luar biasa gebrakannya. Luar biasa ya. gebrakannya, aku bangga sama movement-movement para pelayan rakyat yang keren itu. Bener kan tadi bahasanya peorasi Pelayan kan? publik Ya, ya. pelayan publik ya. Ya, betul. Terima kasih sudah melayani kami. Dengan baik. Nah, tadi ada kata-kata PR itu nggak harus mau tampil, nggak harus fleksi segala macam. Berarti PR itu ada low key strateginya kan? Betul. Iya, di buku saya selanjutnya kita. Nah, itu siap-siap beli dulu satu. Jangan diniatin tapi langsung click to action. Iya benar. Nanti ketik sequelnya langsung. kita ngomongin strategi dan taktik. Kan bener PR tuh nggak harus the front face tuh not always PR kok. Kadang PR tuh yang di backstage-nya yang nggak ketahuan. Iya, I love that part. Kayak PR politics tuh mereka nggak pernah muncul. Yang muncul adalah tokoh politiknya, tapi PR politiknya nggak pernah muncul dia di belakang. Dia bahkan bekerja untuk partai yang lain. Iya, jadi bersama-sama bergandengan Iya tangan. kan. Ayo kita buat kerusuhan lainnya. Salah maksudnya. Kegebrakan lainnya. Inovasi lainnya buat rakyat. Jadi keren ya. Iya keren. Yuk jadi PR yuk. Yuk. Just do it. Tuh, anak tuh udah tuh katanya gitu. Ada ya. Udah kelar. Udah kalau ngobrol sama Udah nggak kelar nih. Ya. Jadi kita nggak akan nanya pertanyaan pamungkas karena beliau tidak bisa bernyanyi. Enggak, jangan. Hah? Iya. Kan pamungkas penyanyi tau nggak Iya, kamu? Tahu. G pamungkas kan. Udahlah. Dah, ya. Kalau sama orang tua susah. Grandma. Iya benar. Grandma. Apa? Siapa Apa, penulis yang menurut Grandma menjadi salah satu inspirasi Grandma ketika menulis? Penulis ya. Oh, inspirasiku. Nggak ada lagi diri sendiri. Nggak, Deng. Aku suka banget sama enggak dia adalah seorang agent, dia adalah seorang kreatif agency. Kreatif apa sih sebutannya, bukan agency, orangnya tuh kreatif banget. Iya, kreatif Director. director. Namanya Dedi Van Sophie. Dia adalah inspirasiku dalam menulis. Karena karya-karya dia tuh karya-karya yang simpel tapi menyentuh hati. Contoh. Orang-orang tepi. Bukunya namanya Orang-orang Tepi Kali sama Rumah Tepi Kali. Kayaknya aku tahu deh. Kamu tahu, kayaknya nanti akan aku kirim ke kamu. Instagramnya adalah Van Sophie. Aku tahu. Kamu tahu pasti. I mean he's very famous. Dan Yes. dia tuh berangkat dari creative agency dan PR agency. Dia So, menulis yang sangat luar touchy. biasa. Ya, dia dari hati nulisnya dan dia menceritakan kisah kecilnya dengan cara yang sangat simpel tapi kayak relate gitu. Kayak menceritakan satu cerita yang gue ingat adalah dia sama kakaknya, dia dihukum sama orang tuanya masuk ke dalam kamar mandi atau apa gitu, ruangan gelap. Kakaknya nemenin dia di luar kamar itu, kayak nggak apa-apa deh kamu nggak sendirian, ada kakak di sini gitu. Itu cerita kecil banget kan, remeh, tapi dia menggambarkan dengan sangat dramatis dan sangat realistis bahwa bonding saudara itu bisa sedekat itu loh. Lewat adanya dihukum, kakaknya nggak tega, kakaknya nemenin. Itu kan touchy banget ya. Untuk siblings zaman sekarang tuh kayak relate gitu. Ya nggak sih?
Atau kisah seorang guru ngaji yang, bapaknya yang anaknya tuh udah sukses, mau merenov rumahnya, bapaknya nggak mau direnov rumahnya. Malu Pak, anakmu udah sukses, tapi kenapa rumahmu nggak mau direnov? Nggak usah, aku nggak butuh, aku pengen rumah tetap begini, biar kenangan ibumu tetap hidup, kenangan kecilmu tetap ada, jadi kamu nggak perlu melambangkan kesuksesanmu dengan renov rumah ini cukup buatku. Ya udah aku beliin rumah baru aja. Pak. Ya bisa juga begitu. Dan banyak cerita lainnya yang Romo Dedi Van Sophie ceritain. Kamu ini sangat human centric ya? Iya. Sebentar lagi money centric. Karena udah punya buku kan, jadi kita harus monetize. Oh gitu. Nggak, canda. Nggak, serius juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Nggak, apa sih human centric artinya? Nggak ada. Pusat manusia aja. Shopping center aku bisa nggak? Iya, bisa. Perbelanjaan. Gitu. Enggak lah, aku hanya suka pada orang-orang yang bisa menyentuh hati. Karena berarti dia berangkat dari hati. Oke. Ada satu perasaan yang gue nggak tahu feelingnya apa setiap dia ngomong. Tapi gue tuh kayak disentuh-sentuh gitu. Tuh gitu gue. Tapi berarti lo nggak sih yang sensitif? Ini enggak. Kayak feeling yang pelteng bagian hati gue tuh kayak tung tang gitu. Gue gak tahu. Boleh kah aku masukin Erwin Gutawa ke situ biar tidak pakai ekstra? Iya, bisa kita nyanyi. Hati Winda. Iya, langsung. Gila. Kamu mau siapa? Erwin Gutawa apa Andi Rianto atau Edi Aku mau MS? mereka berdua berkolaborasi. Oke. Boleh. Yang penting waktunya cocok. Iya. Cocok nggak waktunya? Harmoni indah duniawi ini. Makasih ya udah ngundang aku, Kamar Komar. Semoga kamu nggak udah tutup sendiri deh kalau gitu. Semoga kamu nggak bosan dengerin aku gibah dan semoga dari omongan sejam yang tanpa makna ini tetap ada maknanya. Karena we never know what people getting from us, right? Kita kan kayak, gue kayaknya ngomong sampah deh, tapi ternyata mereka kayak, wow. Kata dia, ayo rubah RI jadi RP gitu. Mungkin itu yang nempel. Kata gua, yang nempel malah yang kayak gitu-gitu. Itu yang akan dipotong sama editor buat jadi real. Iya itu, kata gue mah potong itu. nih. Iya, gitu. kayaknya gitu. Nanti yang dipotong-potong yang gitu-gitu aja. Clickbait aja. Jangan yang ngomongin substansi nih. Nanti pusing mereka Orang semua. terjebak abis itu. Aduh, makasih Gitu ya guys, aku tidak ingin closing. Karena kayaknya udah banyak closingannya tadi. Closingan buku belum. Closingan statement. Sabar ya yang mesen masih diproses tapi akan coba silakan kirim. Your time, promote your book. Bisa didapatkan di Instagram aku. Nanti kontak aja, nanti aku kasih linknya. Nggak well prepare dia untuk dirinya sendiri kan, PR Karena aku kurang. nggak berniat menjual, aku hanya ingin berbagi kalau bisa gue kasih gratis nih. Jangan gitu. dong, kan ada HPP. Iya sih, ya udah kamu nanti kontak aku aja di Instagram aku @pastelarasati. Nanti aku kasih linknya buat mesen. Oke. Terima kasih Terima kasih guys. Rajinlah membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Karena buku adalah jendela dunia. Iya, kalimat paling pertama dari kitab suci kita adalah Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Wis, beneran Islam berarti ya? Bukan baru mualaf. Insya Allah pada detik ini masih Islam. Kalau gitu sampai ketemu di next session, kawan Komar. Jangan ditonton, jangan di-share, jangan subscribe. Bye-bye. Dan jangan di komen. Jangan di komen.